Membangun negeri indah berseri, Pulau Karimun nama diberi. Hidup aman, damai berdaulat. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dahu. Tentangnya, cerita tentang aku dan kamu sebagai agen pelopor penurunan stunting yang disejalankan dengan pengukuhan Duta Gede Kelurahan Desa Kabupaten Karimun 2022. Dan kami hormati Deputi KSPK BKKBN Republik Indonesia Ayah Nopian Agusti STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin. Bagi yang non-muslim, silahkan menyesuaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Indonesia
Alhamdulillah, bersyukurillah, puji syukur kepada Allah SWT, kita dalam keadaan sehat semua. Tandanya kita sehat, hari ini kita datang bersama-sama di gedung nasional yang pertama. Kedua, kita sehat, ada yang pakai masker, ada yang tidak. Yang tak pakai masker berarti juga mewakili masyarakat yang sehat. Yang pakai masker mewakili masyarakat yang mungkin hari ini beranggapan belum sehat. Dan dia terwakili karena COVID belum berakhir. Di Kabupaten Garut masih ada 10 terkonfirmasi, 3-4 dirawat, yang lainnya isoman. Tapi alhamdulillah sebelumnya terkendali dengan baik. Pelaksanaan vaksin juga berjalan dengan baik. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak akan melonjak seperti dulu lagi. Dan memang trennya dalam beberapa hari ini banyak yang batuk-batuk, demam, panas, tapi alhamdulillah ada yang mau rapid antigen, ada PCR. Takut di dalam COVID mengisolasi mandiri secara sukarela di rumah masing-masing. Jadi alhamdulillah, mungkin karena daya tahan tubuh yang semakin baik, ya kemudian semuanya berlalu lah COVID ini dan kita menuju ke tempat yang baru yang lebih baik dan lebih sehat. Dan hari ini tentunya kita bersyukur bahwa kita berkumpul dalam rangkaian acara roadshow program Bangga Kenjangan dan Pembukaan Duta RW tingkat kelurahan dan desa se-Kabupaten Karimun dengan tema hari ini yang di depan adalah cinta tentang aku dan cerita tentang aku dan kamu sebagai agen tokoh stunting, pembukaan duta dan sebagainya yang dilaksanakan oleh BKKBN ya, di Kabupaten Garut. Semoga hadir kita bersama-sama dalam rangka untuk melaksanakan pembukaan kelurahan dan desa dapat kita mohon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam tanpa kita dengan pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan mudah-mudahan anak-anak kita, para remaja yang menjadi generasi berencana di duta-duta RW yang akan dilatih tingkat desa dan kelurahan semua berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Salawat dan salam tanpa kita dan kemudian kita bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ludi, ya, kembali Bapak mungkin pertama sekali Pak di Karimun. Alhamdulillah, sejak ada semalam Bu ya, sudah keliling-keliling, sudah mencicipi kuliner di Karimun dan mudah-mudahan akan dapat sampai kembali ya, ke Karimun di masa yang akan datang. Salam kami buat Kepala BKKBN Pusat ya, mana tahu dulu perwakilan BKKBN mengundang Kepala BKKBN Pusat untuk bikin free dan pernah bikin dulu BKKBN yang mudah-mudahan akan dapat sampai ke Karimun dan mudah-mudahan salam dari kami buat Karimun untuk beliau, mudah-mudahan dapat hadir di Karimun. Kemudian saya tidak berpanjang lebar ini kapasitasnya dari Ibu Perwakilan BKKBN, mungkin dari Bapak dari BKKBN Pusat yang akan menjelaskan kepada adik-adik di sini, anak-anak kita. Yang pertama tentunya saya menyampaikan beberapa hal tentang remaja merupakan individu calon pemuda usia produktif. Pada anak-anak nantinya hari ini menjadi generasi penerus dan nanti tentu akan menjadi generasi produktif menjadi kepala rumah tangga, ya kan? Hari ini masih berbeda pada saatnya akan menjadi generasi penerus menjadi orang tua dari anak-anak yang akan berkeluarga nantinya. Sekarang SMA betul, SMP atau SMA? SMP, setelah SMP lanjut ke SMA, setelah SMA langsung kuliah. Habis kuliah kemana? Tak kerja terus nikah. Nah, kan kalau dari kan dari kepala rumah tangga yang laki-lakinya ibu menjadi ibu rumah tangga. Dengan pengalaman hari ini, dengan pendidikan hari ini menjadi orang tua pada saatnya nanti tentu sudah memiliki
memiliki bekal pengetahuan yang baik untuk mendidik anak-anaknya generasi-generasi yang akan datang. Oleh karena itu berharap tentunya para anak-anak yang akan dibeban ini menjadi pelopor-pelopor, menjadi tentu yang terdepan agar generasi-generasi yang akan datang semakin sehat, semakin tumbuh dan berkembang dengan baik, dan juga tidak terjadi generasi-generasi yang stunting di Kabupaten Karimun, yang efektif dan juga tentunya bisa membawa perubahan pada kehidupan bangsa dan masyarakat Kabupaten Karimun. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, dan mungkin ada pantun tadi. Sebenarnya disampaikan oleh Bunda Gendro itu pantun yang saya buat satu malam suntuk. Saya lupa aja. Saya buat ada pantun. Sungguh enak saya buncis di bulan-bulan si buah peti. Kalau kita mana ada peti, di peti itu orang-orang apa? Orang Betawi. Kalau kita petai. Sungguh lagi sungguh enak saya buncis di bulan si buah peti. Kututup pidato waktu sudah habis. Semoga program Bangga Kencana semakin berjaya. Saya nantikan akan membuka dan melakukan ini. Kemudian Pak Iwal Wakil PKKP Pusat mungkin dah siap bantu juga Pak. Dan Ibu udah banyak yang sini mungkin dah siap juga dengan bantu. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, sukses selalu bagi anak-anak kami, generasi-generasi muda, generasi-generasi Karimun yang sehat, yang cerdas, yang berkualitas tentunya bagi di masa yang akan datang. Kurang lebih mohon dimaafkan, saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genre Karimun, muda Melayu, muda berencana. Genre Kepri, tak nak kawin muda sebelum budaya. Pembelajaran itu Duta Generasi Berencana oleh Deputi KSPH BKKBN Republik Indonesia yang diikuti oleh seluruh duta. Kepada Ayah Noviana Agusti dipersilakan. Ikrar Duta Generasi Berencana. Ikrar Duta Generasi Berencana. Kami Generasi Berencana Kepulauan Riau. Kami Generasi Berencana Kepulauan Riau. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami Generasi Berencana Kepulauan Riau. Kami Generasi Berencana Kepulauan Riau. Siap menjadi agen perubahan bangsa.
siap menjadi agen perubahan bangsa. Kami generasi berencana Kepulauan Riau Kami generasi berencana Kepulauan Riau siap menjunjung tinggi integritas siap menjunjung tinggi integritas dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kami generasi berencana Kepulauan Riau siap menjunjung tinggi integritas dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kami generasi berencana Kepulauan Riau siap melaksanakan etos kerja dalam mensosialisasikan program generasi berencana. Kami generasi berencana Kepulauan Riau bersikap dan bertekad bergotong royong untuk kemajuan Kepulauan Riau dan Indonesia. Kami generasi berencana Kepulauan Riau dengan semangat 2125 keren siap mengajak remaja Kepulauan Riau hindari perilaku seks bebas, pernikahan usia dini, serta nafsa menuju Indonesia Emas 2045. Atas nama generasi remaja Kepulauan Riau, tak nak kawin muda sebelum berjaya. Salam genre. Diwakili oleh Duta Kelurahan Baranggar. Oke, sudah ada. Silakan Bapak. Membangun negeri indah berseri, Pulau Karimun nama diberi. Hidup aman, damai berdaulat, menjunjung adat serta martabat. Mari bersama bergandeng bahu, bangun Karimun supaya maju. Bersatu padu saling menjaga agar Karimun makmur sentosa.
Inilah membuat mengapa ini menjadi berbeda. Dan saya optimis bahwa dalam waktu singkat seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Timur ini akan terbentuk duta-duta genre, sepasang duta genre. Namun saya berpesan kepada duta-duta genre tadi yang sudah ditentukan, tugas pertama kalian adalah membentuk PIK remaja di kelurahan dan desa di mana kalian berada. Tepuk tangan untuk semua. Karena akan yang pertama, jika kalian membentuk PIK remaja di desa kelurahan mana kalian menjadi duta genre-nya, maka yang pertama terbentuk di desa kelurahan. Jadi PIK remaja desa dan kelurahan. Apabila kita terbentuk Pak Bupati Bunda Gede, maka ini akan menjadi yang pertama. Itulah tugas pertama dari duta Gede yang baru saja dikukuhkan. Namun tetap dengan bimbingan dari Bunda Gede, dari kepala dinas PPKB, dari penyuluh-penyuluh kami kita yang ada di sini, kemudian dari duta-duta Gede Kabupaten dan forum Gede Kabupaten harus dibimbing untuk membutuhkan kesebagian. Kemudian Pak Bupati yang kami hormati, Bunda Gede, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku sekalian yang akan kami banggakan. Pak Bupati selama ini duta genre ini hanya sebatas di kabupaten kota. Tetapi sekarang kita masuk sampai ke desa kelurahan. Mengapa? Karena kalau selama ini cakupan duta genre hanya sebatas kabupaten kota, itu sangat terbatas. Karena kapan virus-virus generasi berencana ini harus sampai ke pelosok negeri. Tidak hanya di perkotaan, tapi harus sampai ke pelosok negeri. Nah, inilah maka Kepala BKKBN berinisiatif bagaimana duta-duta genre ini harus ada di setiap desa kelurahan di seluruh Indonesia, agar virus-virus generasi berencana ini sampai kepada pemuda-pemuda, remaja-remaja yang ada di desa kelurahan di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, anak-anak sekalian yang hendak cintai. Ketika kita berbicara masalah pajak, ini adalah pembicaraan yang sangat sederhana. Mengapa? Karena di tangan remaja inilah, di pundak para remaja inilah negara ini dipertaruhkan. Negara ini akan nanti tugas estafet diserahkan kepada remaja. Karena nanti di tahun 2025 remaja saat ini akan berusia 35 tahun dan tidak pada masa puncak berjaya. Oleh karena itu para remaja harus mempersiapkan diri. Dan di sisi lain, para remaja juga akan masuk pada dunia, pada fase berkeluarga yang nanti akan menjadi ayah dan bunda dan akan melahirkan generasi-generasi seterusnya. Dan kita berharap anak-anak yang dilahirkan ini adalah anak-anak yang sehat, cerdas dan kuat yang terbebas dari stunting. Oleh karena itu, virus-virus generasi berencana ini harus betul-betul ditularkan sampai ke pelosok negeri. Mengapa? Karena tidak semua remaja-remaja yang ada ini dapat menerima informasi edukasi dari remaja-remaja yang sudah terpapar dan baik terkait dengan bencana. Bapak Ibu sekalian, persoalan remaja yang menjadi pendidik supaya ini menjadi sangat penting. Karena remaja-remaja saat ini tidak banyak yang bercurah hati, tidak banyak yang mengenai persoalannya kepada orang tua dan para guru, tapi mereka bercurah hati kepada teman-teman usianya, teman-teman sebayanya apa-apa. Kenapa? Karena mereka lebih nyaman kepada dunia yang sama dengan mereka. Kalau pada orang tuanya mereka enggak, mereka suka, tetapi mereka akan bercurah hati kepada anak-anak usianya, remaja-remaja usianya. Oleh karena itu, kalau mereka bercurah hati keliru kepada teman yang tepat, maka mereka akan ikut berzina. Ini yang kita hindari. Oleh karena itu kita perbanyak konselor supaya kita perbanyak pendidik supaya agar virus-virus generasi berencana ini terpapar kepada seluruh remaja-remaja yang ada di Indonesia. Dan saya pada hari ini optimis. Salam Bapak Kepala BKKBN itu Pak Bupati. Beliau sangat berharap Kabupaten Karimun menjadi yang pertama nanti terbentuk duta genre di setiap desa dan kelurahan dan kecamatan di Kabupaten. Ini kita tunggu kepala dinas, kita tukar ini sudah bersatu, tinggal sisanya
ibu saudara. Nanti yang membutuhkannya bisa Pak Bupati, bisa Bundagede, silakan. Tapi yang terpenting terbentuk sisa-sisa 2 paparan dan 21 kelurahan desa tadi yang telah kita kukuhkan dalam waktu yang secepat depannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa remaja menjadi penting dalam percepatan administrasi? Karena salah satu adalah pendewasaan usia perkawinan. Kampanye pendewasaan usia perkawinan adalah salah satu tugas kita Gentri bersama remaja dan forum Gentri. Oleh karena itu, nilai-nilai mengkampanyekan pendewasaan usia perkawinan itu adalah salah satu upaya pencegahan stunting dari kita. Kemudian di samping itu, para remaja dapat mengkampanyekan bagaimana pemeriksaan kesehatan sebelum nikah, 3 bulan sebelum nikah, dan memastikan mereka sehat, mereka siap ketika akan melangsungkan pernikahannya. Inilah kita harapkan dari duta-duta Gentri, sekaligus nanti akan menjadi duta-duta percepatan penurunan stunting dari hulu. Itulah anak-anak sekalian yang ayahnya harapkan. Kemudian pada kesempatan yang baik ini pula Pak Bupati, sebagaimana di dalam peraturan Menteri Desa 8 tahun 2022 terkait masalah prioritas pembangunan dana desa, salah satu di dalam pasal itu pasal 6 huruf C yang mengamanatkan bahwa dana desa dapat dipergunakan untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting. 3 desa dan kelurahan yang ada di lingkungan di mana kalian bertugas. Bertugas 1 tahun tetapi menginspirasi untuk seumur hidup. Itulah semboyannya kita Gentri. Tepuk tangan untuk Gentri. Nasi ditaruh di dalam piring, cegah stunting itu penting. Demikian Pak Fatih, Bunda Gentri, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Betul tuh Makcik. Sila duduk Makcik. Dah berapa bulan kandungan Makcik ni? Dah 4 bulan dek. Oh, dah 4 bulan ni Makcik. Apa aja persiapan ni Makcik menuju lahiran nanti? Banyak dek. Makcik dah beli keluarga dia, baju dia, kain dia, baju dia. Dah banyak dah. Sebab ni kan anak pertama Makcik. Jadi semua beli baru. Iyo, sampai bilik itu. Mantap tu Makcik. Tapi jangan lupa untuk mempersiapkan 1000 HPK-nya juga ya. Apa pula tu 1000 HPK ni lah? 1000 HPK ialah 1000 hari pertama kehidupan bagi seseorang, terhitung sejak janin hingga anak usia 2 tahun. Yang mana pada masa ini juga disebut sebagai periode emas bagi anak Makcik. Kenapa pula disebut periode emas Mila? Sebab pada masa ini dapat menentukan tumbuh kembang buah hati dan perkembangan kecerdasan dalam jangka panjang. Tidak optimalnya perkembangan otak pada masa ini juga akan berpengaruh bagi kehidupan buah hati di masa depan. Maka itu, Makcik perlu mempersiapkannya dengan 4 cara utama, iaitu memperhatikan asupan gizi selama masa kehamilan dan menyusui, stimulasi, pola pengasuhan dan perawatan kesihatan bagi si buah hati. Makcik jangan lupa untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dia ya Makcik. Apabila anak-anak kita tumbuh sehat, maka pastinya keluarga akan bahagia dan sejahtera hingga tercapailah bonus demografi bagi bangsa tercinta ni. Wah, alhamdulillah Makcik jadi tahu pentingnya 1000 HPK ni. Mantapnya lah duta-duta dan bapak ibu pendengar BKB ni. Macam mana Ilham nak saudara Makcik jadi duta gitu juga? Biar masa remaja yang penuh ilmu macam kita ni. Tentu bisa Makcik. Bang Ilham bisa bergabung bersama PIK-R atau PIK-M yang ada di sekolah dan lingkungan masyarakat. Lepas tu dapat mendaftarkan diri menjadi duta kelurahan. Bila dah jadi, Bang Ilham dapat melanjutkan jadi duta kabupaten, provinsi, sampai ke nasional. Nak sangat lah. Balik ni saya nak cuba daftar lah duta kelurahan tu. Terima kasih ya. Makcik, lepas ni Makcik jadi lebih tahu lah ya betapa pentingnya perencanaan untuk hasilkan yang terbaik. Dan Makcik jangan lupa untuk tetap hidup sehat dengan 2 anak lebih baik. Dan juga terus berdoa dan berusaha agar anak-anak kita terhimpan dari stunting. Karena berencana itu Baiklah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Denesa Ekalista, Ketua Forum Generasi Berencana Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator yang memandu talk show kita pada pagi hari ini. Baik. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih narasumber luar biasa kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Ayah? Alhamdulillah sehat dan senang berada di pagi. Luar biasa. Tentang program satu pasang duta genre di setiap desa kelurahan khususnya yang ada di Kabupaten Karimun. Terima kasih kepada
moderator. Tadi setelah mendengar penjelasan dari Bapak Deputi, kami tentu saja mengapa perlu sangat di Kabupaten Karimun, di kelurahan dan desa dibentuk duta genre. Memang perlu adanya duta genre di kelurahan dan desa. Dengan adanya terbentuknya duta genre, bahkan tadi sudah dikukuhkan, sehingga tadi disampaikan oleh Bapak, semoga kegiatan-kegiatan genre dapat disampaikan dan dikembangkan dalam rangka untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja itu melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan, sehingga remaja mampu mempersiapkan, melangsungkan jenjang pendidikannya secara terencana, bekerja dan berkarir secara terencana, serta menikah dengan penuh terencana sesuai dengan siklus kesehatannya. Berarti memang perlu Pak ya, memang perlu diminta adik-adik kita duta genre harus menyampaikan ke desa kelurahannya supaya tersampaikan bahwa remaja harus menunda pernikahan, tidak melakukan pernikahan dini, karena kalau terjadi pernikahan dini memang sangat sulit ya Pak ya untuk kemajuan desa itu sendiri, karena banyak hal yang perlu kita tangani, terutama kalau terjadi pernikahan dini. Memang tidak semuanya, tapi kadang-kala bahkan banyak juga terjadi kasus stunting di daerah tersebut. Kalau kita ya pemerintah kelurahan desa selalu hanya untuk mengurus bagaimana anak-anak stunting, kasus stunting ini, kita harus menurunkannya. Jadi tentu saja untuk program-program kegiatan lain agak tersudut Pak ya, untuk harus kita menangani kasus stunting ini. Selanjutnya, perkawinan usia dini menjadi salah satu, seperti saya sampaikan tadi, menjadi penyumbang tingginya kasus stunting. Maka perlu adanya tadi sosialisasi terkait bahaya stunting, bahaya pernikahan usia dini, kesehatan reproduksi. Kalau tadi sudah disampaikan, remaja-remaja sudah paham, tentu saja kasus stunting di Kabupaten Karimun, di daerahnya, kelurahan dan desa tidak terjadi. Perlu disampaikan umur ideal untuk remaja putri untuk menikah adalah di usia 21 tahun atau lebih, karena usia tersebut dikhawatirkan berisiko untuk kesehatannya ke depan. Sementara untuk remaja laki-laki, anak laki-laki untuk menikah yang tepatnya berusia 25 tahun atau lebih, karena dianggap usia tersebut sudah matang, sudah berpikir secara dewasa, dan apabila terjadi tadi pernikahan, kalau suatu pernikahan, suatu keluarga tentu saja ada permasalahan, problema. Jadi apabila pernikahan dilakukan dengan umur yang matang, tentu saja apabila terdapat permasalahan dapat diselesaikan dengan cara yang baik, dengan pikiran yang cemerlang, yang cerdas, sehingga tidak terjadi usia pernikahan yang pendek. Karena Bapak di Kabupaten Karimun ini memang banyak juga Pak usia perkawinan yang pendek, kasus perceraian banyak sekali Pak. Jadi memang dibentuknya duta genre di tingkat kelurahan dan desa ini memang sangat tepat Pak. Anak-anak kita menjadi pelopor, penyampai kepada remaja sehingga menunda pernikahan, dan semoga di Kabupaten Karimun ini tingkat perceraiannya tidak lagi tinggi. Inilah harapan saya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Genre Karimun. Ingat ya, duta-duta genre PUP 21 wanita 25 pria. Jangan ada yang dengar info kalau remaja di Kabupaten Karimun
genre. Nah, kita langsung nih ke duta genrenya. Mungkin dari tadi kita udah nyebut-nyebut talk show tentang kita. Tentang kita itu apa sih? Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu, ada yang belum. Nah, kita langsung aja nih ke duta genrenya. Kita cari tahu apa sih modul tentang kita itu, dan sebagai duta genre, program apa sih yang Kak Mila bawa dengan implementasinya itu ke modul tentang kita seperti apa sih? Boleh nih Kak Mila sharing-sharing ke teman-temannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kakak MC cantik kita, Ketua Forum Genre dari Kepulauan Riau, Kak Denisa. Maka izin Pak, Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nisa untuk juga menambah pengetahuan teman-teman yang belum tahu apa sih modul tentang kita itu. Jadi modul tentang kita itu adalah tentang aku, kamu, dan masa depan kita semua. Nah, yang dibahas di dalam modul tentang kita ini adalah bagaimana seorang remaja mengenali dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dia mengaksikan kelebihannya dan juga meminimalisir kekurangannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana dia berani berkolaborasi bersama teman-temannya untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, jadi modul tentang kitanya ada 3 segmen teman-teman. Yang pertama segmen berani, yang kedua beraksi, dan yang ketiga berkolaborasi. Nah, izin untuk berani itu segmentasinya ada di adik-adik kita yang di SMP, di sekolah menengah pertama. Nah, di sana mereka itu tidak langsung harus seperti duta-duta genre kelurahan atau kabupaten, tidak langsung harus mensosialisasikan, tidak langsung harus bisa bermanfaat untuk orang lain, tapi mereka cukup mengenal diri mereka terlebih dahulu, mengenal keagamaan mereka, kerohanian mereka, tahu larangan yang baik dan buruk sebagai remaja. Itu di segmentasi berani. Kemudian ada segmentasi beraksi. Nah, segmentasi beraksi ini ada di tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan SMK. Lalu di segmentasi ini ngapain nih para remaja? Nah, disinilah tempat kita mengaksikan teman-teman kekurangan kita nih. Misalnya saya pemalu, di depan umum saya tidak berani berkata-kata. Nah, kelebihan itulah yang harus kita minimalisir di usia SMA. Karena apa? Pada masa inilah kita harus bisa mencari jati diri kita yang sebenarnya. Nah, juga kita harus bisa mengaksikan kelebihan kita agar kita tidak hanya memendam nih, punya bakat ini tapi kok dipendam terus. Kenapa? Malu misalnya gitu, nggak berani. Di SMA inilah kita harus berani beraksi, harus berani menunjukkan kepada generasi-generasi remaja, khususnya di Kabupaten Karimun, bahwa remaja di Kabupaten Karimun adalah remaja-remaja yang berkualitas untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, segmen berkolaborasi. Di mana segmen berkolaborasi ini? Yaitu di perguruan tinggi atau di kuliah. Nah, di universitas nanti akan ada juga yang namanya duta genre ini. Masih ada teman-teman. Jadi duta genre ini famousnya nggak cuma di SMP, SMA ya Pak, Bunda. Nah, kita tuh sampai ke kuliah masih ada. Karena apa? Tujuan bangsa Indonesia ini pastinya untuk meningkatkan bonus demografi yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Nah, kalau misalnya anak-anak di masa hadapan itu tidak ada lagi yang stunting, tidak ada lagi yang mengalami penyakit gizi kronis, pastinya generasi-generasi kita itu akan bahagia dan sejahtera, bisa memajukan bangsa Indonesia. Jadi program pemerintah itu pasti yang terbaik untuk rakyatnya. Itulah yang disebut dengan 3 segmen dari tentang kita. Nah, tak lepas dari mengenal tentang kita, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah dan juga bunda yang sudah menyetujui terbentuknya duta genre kelurahan di Kabupaten Karimun. Karena saya sebagai duta genre kabupaten merasa sangat bahagia dan bersyukur karena adanya partner baru nih di desa dan kelurahan. Nah, modul tentang kita ini nih Pak Bu, kita nggak bisa kalau kita penyampaiannya hanya lewat Zoom misalnya. Karena modul tentang kita ini adalah modul yang sifatnya tuh have fun. Kita fun games di sini. Nah, jadi kita perlu ada pertemuan. Sejauh ini jujur kendala kami yang di kabupaten karena kami masih SMA, kami kesulitan waktu. Kapan kami mau ke desa ini? Kapan
cara penyampaiannya itu belum bisa kita di sana, misalnya begitu. Tapi dengan adanya duta genre kelurahan ini, kami yang dari kabupaten yang sudah menjadi fasilitator bisa menjadikan mereka fasilitator untuk desa dan kelurahan mereka masing-masing. Jadi bahasanya gini, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi sekali kami menyampaikan modul 10-20 kelurahan udah dapat modulnya tentang kita itu. Nah, jadi saya sangat-sangat bersyukur, apalagi kita pelantikannya langsung dihadiri oleh Ayah juga, Ayah Novia jauh-jauh ke sini untuk melantik teman-teman semua. Jadi saya harap teman-teman mau dan selalu ingin berusaha untuk kita bisa saling membahu, saling tolong menolong, dan juga bekerja sama dalam jaringan kerjasama yang baik untuk Kabupaten Karimun lebih maju dan bangkit lagi dari sebelumnya. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Luar biasa sekali ya penyampaiannya, singkat padat jelas. Padahal modul tentang kita ini kalau kita berikan workshopnya itu bisa memakan waktu 3-5 hari. Tapi disampaikan oleh Kak Mila cukup beberapa menit sudah tergambar jelas nih sama teman-teman. Nah, duta genre kita kan baru dilantik, mungkin masih penasaran, masih pengen tahu. Jadi duta genre itu ngapain sih? Program kerjanya apa sih? Ngapain aja? Terus di genre itu ngapain aja? Kak Mila mungkin boleh sharing dikit nih program kerja Kak Mila sebagai duta genre, biar teman-teman yang lain juga punya gambaran. Oh, program kerja itu seperti ini, harus yang gini, punya impact, dan pastinya juga ada kaitannya dengan modul tentang kita. Baik, terima kasih. Lanjut ke program kerja. Ini pembahasan untuk duta genre kelurahan yang baru dilantik. Baik teman-teman, sebelumnya program kerja yang kita bikin itu tujuannya pasti untuk memajukan generasi berencana di daerah dan kelurahan masing-masing. Nah, contoh saya punya program kerja karena saya sebagai duta kabupaten, ini program kerja yang saya bikin untuk Kabupaten Karimun. Izin Pak. Jadi teman-teman, siapa yang di sini kalau malam minggu pasti nongkrong? Angkat tangan, cum. Cum. Ayo cum, jujur. Ayo jujur. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak bisa kita pungkiri Pak Bu, memang kami remaja-remaja SMA itu sekolah Senin sampai Sabtu. Malam minggunya butuh refreshing pastinya. Butuh ketemu teman-teman, walaupun di sekolah lebih banyak keluar mainnya tuh udah sering ketemu, cuman kalau di luar sekolah kan pembahasannya lebih beda gitu ya. Nah, jadi saya sangat-sangat tidak mau remaja-remaja di Karimun ini kalau ngobrol, salah satunya kalau nggak ngomongin orang, ya kita ngomongin lulus SMA jadi sama yang mana, misalnya gitu. Sangat-sangat tidak berkualitas tuh obrolan seperti itu. Jadi saya di sini menciptakan suatu snack ringan. Nah, sebenarnya di sini saya punya bakat, yaitu bakso curhat. Dari kalimat curhat itu nggak harus selamanya kita membicarakan tentang perasaan hati kita, tentang kesedihan kita. Itu bukan hanya itu. Curhat juga bisa kita bicara tentang aku ini duta genre kelurahan loh Mil, tapi sebenarnya aku belum ngerti duta genre itu gimana. Itu curhat juga. Jadi curhat itu cakupannya luas. Kemudian bakso. Kenapa saya pilih bakso? Karena bakso itu adalah makanan universal, di mana-mana ada. Setuju? Setuju. Bahkan kalau kita ke Amerika mungkin kita masih ketemu meatball ya, masih ketemu bakso. Nah, di sini saya kemas dalam bentuk ya diminati sama anak-anak bunga kata Bunda. Nah, jadi saya bentuk dalam snack makanan ringan yang bisa menemani teman-teman ngobrol dimanapun, baik di sekolah, di kantin, kemudian ngobrol di luar sekolah pas jam ekskul PR, bisa pertemuan forum, bisa malah mingguan, bisa bapak-bapak ibu OPD kalau rapat, habis rapat mau nyemil, bisa Bu, Pak, silakan order. Jadi di sini tidak hanya makanan snack nih. Di situ saya lampirkan di bagian depan itu ada logo dari Bakar. Kemudian saya lampirkan di situ Instagram dari program saya ini, ada Instagram pribadinya yaitu @ini_bakar. Boleh cek Instagramnya, langsung follow. Nah, jadi di sana saya itu tidak hanya memberikan makanan aja, tapi saya setiap malam minggu insya Allah saya akan mengadakan podcast kecil mungkin, atau kita akan bikin
online. Di Instagram saya selalu saya selalu membagikan postingan-postingan tentang virus-virus genre itu selalu saya posting. Kemudian juga kegiatan-kegiatan duta genre itu apa aja saya juga posting di sana. Biar teman-teman itu tidak hanya secara offline nih ketemu Kak Mila bisa sharing-sharing, tapi secara online juga bisa. Saya selalu terbuka untuk teman-teman semuanya. Kemudian secara offline, kemana aja ini bisa dibawa? Sejauh ini izin saya sudah membawa ini dari lingkup sekolah dulu, itu acara pensi kemarin di SMA 4 itu saya sudah bawa ke teman-teman. Saya kenalin dulu nih ke teman-teman di sekolah. Kalian nih selalu bilang duta genre katanya gitu kan. Kalau saya lewat pasti duta genre lewat gitu. Lalu tahu nggak kalian ini artinya apa? Kalau nggak tahu katanya gitu. Pokoknya gini kan. Makanya cek dulu Instagramnya Bapak. Di sana ada pengertiannya soal genre. Duta kelurahan tahu nggak? Apa ini artinya? Zero, cegah, tidak, artinya tidak akan melakukan seks bebas, memakai narkoba dan menikah dini. Jadi nggak sembarangan orang loh bisa nunjukin begini. Ini ada artinya dan ini kebanggaan kami para Gen Rangers. Jadi karena itu saya selalu memberikan berusaha memberikan program-program yang bisa itu dirasakan manfaatnya oleh kalangan anak-anak, remaja maupun masyarakat, agar Gen Rangers itu semakin dikenal oleh masyarakat di kabupaten Karimun, kepulauan Riau bahkan di nasional. Dan saya juga sangat berharap saya bisa mendapatkan dukungan dari teman-teman dari desa kelurahan dan juga dari Bapak Ibu. Saya sangat butuh dukungan dari semuanya untuk program saya ini. Mudah-mudahan program saya ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Dan itu mudah-mudahan bisa terpanjang ya program kerja untuk anggota kelurahan. Tidak harus sama, tidak harus mewah. Kita mulai dari kecil-kecil dulu, tapi yang berdampak positif bagi orang-orang. Capek dia. Sekian, terima kasih. Luar biasa, ini banget. Jangan lupa di follow. Kali aja Kak Mila ada bikin giveaway nih, bagi-bagi bakso nih. Jangan lupa di follow ya. Baiklah nih, kita penasaran lagi nih, pengen ulik-ulik dari narasumber kita. Kita pengen tahu nih dari Ayah Nopian. Nah, selama ini semenjak pandemi COVID-19 kita sudah terbiasa nih Pak dengan metode-metode digital seperti Zoom, penggunaan gadget dan sebagainya yang menyebabkan para remaja itu jadi jarang berinteraksi dengan sesama sosial, sesama teman lingkungannya, bahkan lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana sih kita untuk membangkitkan semangat remaja agar sama nih seperti sebelum masa COVID? Karena sebelum COVID kita nggak kenal nih apa itu Zoom, apa itu Google Meet dan media-media digital lainnya itu kita belum pernah. Jadi mau ketemu, mau rapat dan sebagainya kita harus hadir bertemu secara tatap muka. Kita pengen semangat itu kembali lagi nih Pak. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa dan saya rasa sulit seperti menjawabnya karena dalam dua visi yang berbeda. Tetapi ini justru masa pandemi COVID-19 ini justru itu ada hikmah, ada bencana tetapi ada hikmah. Hikmahnya di mana? Yang pertama bagi remaja dengan adanya COVID-19, adanya apa namanya pengembangan metode bertemu di dunia maya melalui Zoom, virtual, ini ketemuannya semakin banyak. Kalau kita berteman, kita bertemu ya paling 50, tapi juga itu Zoom ini bisa sekaligus bisa 1000 orang, kita bisa bertemu, kita bisa berbicara, kita bisa berdiskusi. Ini adalah sesuatu yang nilai positif. Nah, tetapi memang kalau ini tidak kita kontrol dengan baik, kemajuan seperti ini sangat kita khawatirkan. Nah, tetap dalam batas-batas kontrol yang positif, Nah, tapi remaja sekarang ini, kalau nanti Pak Sekjen wilayah mau menyampaikan pesan-pesan kepada remaja-remaja yang ada di Karimun, kan tidak perlu keuangan, kan begitu? Bisa Zoom, bisa melalui YouTube. Jadi Pak Sekjen menyampaikan, ayo teman-teman, jangan cepat-cepat menikah. Kabupaten Karimun sebagai remaja. Terima kasih Mbak Nisa yang luar biasa moderator kita pada siang hari ini. Saya di penghujung atau closing acara ini hanya ingin menyampaikan pesan
baru saja dikukuhkan, mulai hari ini siapkanlah rencana kerja kalian, dan salah satunya ayah pesan mulai bentuk PIK remaja di desa kelurahan di mana kalian berada. Minta dukungan dari Duta Gendre Kabupaten, Guru Gendre Kabupaten, kemudian nanti dari PDKP, penyuluh KB, kemudian terutama kepada serta anak. Begitu juga dengan edukasi seks, stunting dan pernikahan dini masih kurang merata di Indonesia serta Karimun, terutama di daerah-daerah pelosok, daerah-daerah pulau yang masih belum tersentuh oleh teknologi dan infrastruktur yang belum memadai. Edukasi seks juga masih mungkin penerimaannya di orang-orang dapat berbeda dikarenakan beragamnya suku dan adat yang kita miliki di Indonesia. Jadi maka pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita dapat menyebarkan edukasi ini secara merata kepada seluruh remaja dan generasi penerus bangsa yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin ayah, bunda, bapak, ibu, dan teman-teman Gen Rangers, teman-teman PIKR yang berbahagia yang ada di dalam ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Shirley Nur Salsadindra. Saya dari PIKR Higienis SMA Negeri 4 Karimun dan juga merupakan anggota Forum Gendre Kabupaten Karimun dan juga merupakan Duta Gendre Kabupaten Karimun tahun 2022 yang alhamdulillah baru terpilih beberapa waktu lalu. Nah, di sini yang ingin Shirley tanyakan yaitu kepada ketiga dari narasumber kita yang ada di depan ini. Yang pertama ada Kamila, yang kedua ada Bunda dan Ayah Novian. Nah, yang di sini yang ingin Shirley tanyakan adalah seperti kita ketahui bersama, yang namanya remaja itu pasti memiliki peran lebih dan juga memiliki antusias yang lebih dalam mencari hal baru, mempelajari hal baru. Di balik itu remaja kan merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, pastinya memiliki rasa ingin tahu yang lebih dalam pastinya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata masih banyak remaja yang masih belum memiliki keberanian, masih belum memiliki kepercayaan diri untuk mencari atau mencoba hal baru, untuk mencari jati dirinya. Contohnya mungkin seperti menjadi generasi berencana. Nah, di sini yang ingin Shirley tanyakan adalah yang pertama untuk Kak Mila, bagaimana dan apa yang akan kakak lakukan untuk membuat remaja khususnya di Kabupaten Karimun memiliki rasa kepercayaan diri yang lebih dan memiliki keberanian untuk selalu mempelajari hal baru. Dan pertanyaan untuk Bunda dan Ayah, apa tips-tips yang bisa diberikan oleh Bunda dan Ayah kepada remaja-remaja yang ada di Kabupaten Karimun khususnya untuk bisa selalu percaya diri, untuk bisa selalu berani, karena di sisi lain kita tahu bersama kalau misalnya di sekolah itu pasti ada yang mana remaja yang lebih unggul karena pasti memiliki kepercayaan dirinya. Nah, bagaimana tips-tips untuk remaja-remaja yang masih belum memiliki kepercayaan dirinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ramaditya Saputra dari PIKR Gemilang SMA Negeri 2 Karimun. Izin bertanya untuk Kak Mila. Nah, kan Kak Mila tadi membuat program untuk Duta Kelurahan kan, tentang membuat PM. Nah, bagaimana cara kami membangun PM itu agar semua remaja di kelurahan itu masuk PM, sedangkan kami tidak mengenal semua remaja dari kelurahan ataupun desa tersebut. Bagaimana Kak solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ketiga penanya kita. Kemudian satu lagi, Kak, kami duta dari desa kelurahan, tapi kami baru dilantik
3, 2, 1. Salam genre. Berencana itu keren. Stop stunting. Kita beberapa kali mengumumkan kita seperti tak gitu juga kan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah. Bisa dilanjutkan oleh Bunda. Kalau dari Bunda berharap duta genre jadilah duta genre yang sehat, yang berkualitas. Jadilah duta genre yang berbudi pekerti, yang luhur, berakhlak yang mulia. Jadilah duta genre yang menjadi contoh teman-teman remaja yang ada di kelurahan dan desa tersebut. Dan jadilah duta genre yang dapat mengajak kawan-kawan remaja-remaja menjadikan menunda pernikahan sehingga tidak terjadi kasus stunting di Kabupaten Karimun pada umumnya dan kelurahan desa di tempat kita masing-masing. Jadilah duta genre sebagai contoh remaja yang berada di sekitar kita. Duta genre yang bermanfaat bagi masyarakat di kelurahan dan desa tersebut. Jadi kesalahan server. Demikian. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkualitas. Mungkin dari Kak Mila. Baik, terima kasih. Saya juga punya kesempatan untuk harapannya. Jadi Pak, Bu, sejauh ini saya tuh selalu menerima curhat ya. Karena kan saya yang punya program bakat ya. Saya yang punya program bakso curhat. Jadi saya selalu terima curhatan dari teman-teman. Kali ini di kesempatan ini saya yang pengen curhat ya. Jadi saya pengen curhat ke Ayah Novian dan juga Bunda Nita. Baik, untuk pertama harapan saya untuk Gen Rangers di Kabupaten Karimun dulu. Kabupaten Karimun kami forum sejauh ini selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang aktif dan itu bisa teman-teman cek di Instagramnya Forum Gen Karimun kalau nggak percaya. Kami selalu aktif. Lalu di mana kami mengadakan rapat? Kami punya yang namanya kantor alam. Kenapa disebut kantor alam? Karena Ayah kantor kami terbuka, yaitu berada di wilayah tempatnya seharusnya di coastal area dan itu adalah tempat rekreasi. Tak jarang kami membatalkan rapat, kami punya acara itu karena cuaca, kemudian karena riuhnya keadaan di sana. Nah itulah yang kami hadapi khususnya Forum Genre Karimun. Ditambah lagi sekarang kami udah punya personil baru dari duta genre desa dan juga kelurahan yang pastinya kami akan sering-sering mengadakan rapat membahas ide-ide kreatif dan juga dobrakan-dobrakan mereka yang sangat-sangat magic nih untuk Indonesia misalnya gitu. Nah kami memang bisa mengadakan pertemuan secara online, tapi itu saya yakin dan percaya tidak akan 100%. Karena apa? Yang namanya Zoom kita butuh fasilitas. Tidak semua masyarakat di Kabupaten Karimun ini punya fasilitas untuk Zoom. Pasti suatu saat kita butuh yang namanya pertemuan tatap muka sekaligus silaturahmi untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya para remaja. Karena remaja ini gak ada habis-habisnya kalau masalah ide kreatifnya. Jadi harapan saya untuk kedepannya mungkin kami dari Forum Genre Karimun bisa punya satu ruangan untuk kami bisa membahas program-program kerja kami, membahas kegiatan-kegiatan kami, kemudian ide-ide kreatif kami tuangkan di sana. Kami pengen lah ya punya suatu ruang sekretariat untuk Forum Genre. Tuhan, saya masih punya satu lagi. Saya masih punya satu harapan lagi nih, curhatan kecil saya untuk seluruh Gen Rangers di Indonesia ya. Sejauh ini teman-teman kalau pakai baju OSIS sekolah itu ada yang pakai baju OSIS. Kalau hari Senin PMR punya plang di sini, Palang Merah Indonesia tulisannya, ya kan? Di baju. Nah barisnya di belakang, spesial banget tuh, ya kan? Nungguin yang sakit, nungguin yang pingsan di belakang misalnya gitu. Kemudian OSIS punya lambang, biasanya di sebelah lambang sekolah.
lambang OSIS gitu. Jadi kita tahu, oh ini orang-orang OSIS nih, seganlah mau lewat sampingnya misalnya gitu. Ini orang-orang PRI nih. Lalu PR Pak gimana? Nah, gitu ya. Jadi saya pengen sekali ke depannya di sekolah itu organisasi PR lebih dikenal lagi. Lalu tidak harus lambang yang besar-besar gitu, enggak Pak. Mungkin kalau misalnya kita bisa bikin satu di lengan kiri atau satu di lengan kanan, itu bisa mencerminkan kami ini generasi berencana loh, kami ini PR. Jadi saya sedikit saran ya, mungkin kita belum punya nih logo PR yang nasional, yang pakem di nasional gitu ya. Gimana kalau kita ngadain sayembara pembuatan logo untuk seluruh Indonesia? Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan harapan saya ini saya tujukan tulus dari hati saya untuk Bapak Ibu semua yang hadir, tidak untuk menyinggung siapapun. Saya sangat dari dalam hati saya, inilah yang saya harapkan untuk Gen Rangers di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa saya agak sedikit karena mumpung ada Bunda di sini, ada kepala PDKB, ada Pak Asep tadi yang terakhir untuk lomba logo di program ini, ya, untuk lomba logo.